Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Forever. Series ini bercerita tentang seorang pria yang telah hidup selama 200 tahun di dunia tanpa tahu penyebabnya. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kutukan dengan muncul dari air apabila ia dinyatakan telah tewas dan terlahir kembali. Meskipun begitu, pria ini dianugerahi sebuah skill yang jarang dimiliki oleh orang lain, yaitu ia bisa mengetahui riwayat kehidupan orang lain dengan bermodalkan pengalaman hidupnya saja. Suatu hari, tragedi mengerikan menimpa dirinya ketika kereta bawah tanah membunuh semua penumpang, termasuk dirinya sendiri. Dan saat pria ini kembali hidup, ia mendapat teror mengerikan dari seseorang yang rupanya mengetahui kutukan tersebut. Ketika hidup kembali pula, ia mendapat tawaran dari kepolisian untuk mengusut tragedi kecelakaan tersebut yang membuatnya semakin tertarik akan pengalaman hidup yang bernama kematian. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Henry Morgan. Ia memberitahu kepada semua orang jika dirinya memiliki cerita yang mungkin akan sangat sulit untuk banyak orang percayai, karena cerita yang ia miliki sangatlah tidak masuk akal. Kemudian Henry menyusuri kereta bawah tanah. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita yang terlihat termenung sendirian. Karena Henry adalah orang yang sangat teliti, ia mengucapkan salam selamat pagi pada wanita tersebut dengan bahasa Rusia yang tentu saja membuatnya terkejut. Ia langsung bertanya bagaimana Henry bisa mengetahui dirinya berasal dari negara Rusia. Henry beralasan karena terdapat bekas coklat khas Rusia yang tertinggal di mulutnya. Tak hanya itu, Henry juga memberi support agar pertunjukan yang hendak wanita itu selenggarakan malam ini berjalan dengan baik. Henry kembali membuatnya terkagum-kagum. Kali ini ia kembali menjelaskan, dirinya bisa menebak wanita itu adalah seorang pemain selo. Terlihat dari sela-sela jari yang tidak terlalu jauh dan juga dari dagu yang menandakan ia bukanlah pemain biola. Tebakan Henry membuat wanita itu penasaran dengannya. Lalu ia bertanya mengapa Henry bisa mengetahui dirinya hendak pergi ke pertunjukan. Henry menjawab, ia melihat adanya kelembapan di kerah kemeja yang dikenakan olehnya. Juga ia merasa wanita itu sedang terburu-buru sehingga kemungkinan besar dirinya sedang mengejar sesuatu yang besar. Atas usaha yang Henry lakukan, akhirnya wanita itu berdiri untuk keluar dari kereta dan mengajak Henry pergi ke pertunjukannya. Setelah itu mungkin mereka bisa minum bersama. Naas, saat Henry menyetujui ajakan tersebut, sebuah kereta dari jalur lain meluncur, menabrak semua gerbong yang membuat kecelakaan besar terjadi. Kejadian itu benar-benar sangat mengerikan. Masalahnya, tak ada satupun penumpang yang berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Termasuk Henry sendiri yang tertusuk oleh sebuah besi tepat di daerah dadanya. Namun, kematian itu bukanlah kematian pertamanya. Henry telah mengalami kematian yang jauh lebih buruk. Ia juga pernah mengalami rasa jatuh cinta, patah hati. Dan semua ini berawal dari 200 tahun yang lalu. Saat itu Henry bertugas sebagai dokter di salah satu kapal yang sedang berlayar. Henry bertugas untuk menangani seorang pria yang diduga oleh para awak mengalami penyakit mematikan. Tetapi saat Henry memeriksanya, ia dapat memastikan bahwa pria itu hanya mengalami demam dan masih bisa disembuhkan. Sayangnya, para awak kapal tak mempercayai perkataan Henry. Mereka justru masih percaya jika budak tersebut mengalami penyakit bernama korela dan harus segera dibuang ke laut sebelum penyakit itu akan menyebar ke seluruh awak. Karena Henry adalah seorang dokter, ia menolak dan berusaha untuk melindunginya sehingga pemimpin kapal memutuskan untuk menembak Henry hingga ia tewas dan pada akhirnya ia dibuang ke laut. Disinilah kehidupan abadi Henry dimulai. Setiap Henry tewas, ia pasti akan terlahir kembali dari air dengan kondisi telanjang. Memang, inilah fase paling dibenci oleh Henry, karena ia pasti akan menjadi pusat perhatian orang lain. Terlebih jika polisi melihatnya, Henry pasti akan dibawa ke kantor polisi. Setelah semalaman Henry menginap di penjara, akhirnya ia keluar dan ada satu hal yang tak bisa Henry tinggalkan, yaitu bayangan mantan kekasihnya. Meskipun Henry sering mati kemudian hidup kembali, bayangan kekasihnya pasti akan selalu mengikuti. Lalu tiba-tiba temannya yang bernama Abe meminta Henry untuk segera masuk ke dalam mobil.
AB adalah satu-satunya orang yang mengetahui rahasia keabadian hidup dari Henry. Di satu sisi, seorang wanita bernama Martinez terlihat sedang terburu-buru. Ketika Martinez hendak menyalakan mesin mobilnya, pria yang menemaninya tidur semalam mengetuk pintu untuk menukar ponselnya, karena saat itu Martinez salah mengambil ponsel. Terlihat, pria itu bukanlah suami dari Martinez, karena ia masih menggunakan foto dari suaminya untuk dirinya jadikan sebagai wallpaper handphone. Lalu saat pria tersebut hendak mengajak Martinez untuk berhubungan serius, Martinez menolak dan ia lebih memilih untuk segera pergi. Rupanya Martinez merupakan seorang detektif. Ia pergi ke kereta bawah tanah untuk menginvestigasi kecelakaan mengerikan yang menimpa puluhan jiwa. Salah satu rekannya menjelaskan, tak ada satupun penumpang yang berhasil selamat dari kejadian ini. Di sana Martinez pun menemukan arloji kesayangan dari Henry. Tak lama kemudian, Letnan mendatanginya, memberitahu Martinez bahwa kondektur telah dinyatakan tewas akibat serangan jantung. Dan kini ia memiliki tugas untuk mencari ahli forensik yang bisa memeriksanya lebih lanjut. Kembali pada Henry, sesampainya di toko milik AB, ia sempat mendapat tawaran darinya untuk menonton film kesukaan mereka. Tetapi Henry menolak karena ia ingin ketenangan setelah melewati kematian. Di ruangan rahasianya, Henry senang mengoleksi berbagai jasad karena ia adalah seorang peneliti. Setiap Henry mengalami kejadian tewas, ia pasti akan menilai seberapa rasa sakit yang ia alami dan Henry membeli nilai 7 untuk luka tusuk di dadanya saat kecelakaan kereta bawah tanah terjadi. Kini Henry juga bekerja di kantor forensik untuk negara New York. Kebetulan ia mendapat tugas untuk menangani jasad dari kondektur kereta yang diduga tewas karena serangan jantung tepat sebelum kejadian kecelakaan kereta bawah tanah terjadi. Baru saja Henry memulai pembedahan, detektif Martinez datang untuk memantau. Sembari membelah dada sang kondektur, Henry kembali membuat kejutan saat ia memberi ucapan belasungkawa kepada Martinez. Tentu hal ini membuatnya kebingungan, karena Martinez tak berhubungan sama sekali dengan korban kecelakaan. Namun Henry menjelaskan jika ia berkata tentang suaminya. Henry memberitahu ia bisa melihat dari perubahan warna jari Martinez yang kini tak lagi menggunakan cincin perkawinan, juga kalungnya. Tak hanya itu, Martinez juga hari ini terlihat terburu-buru setelah maskara di mata kanannya terlihat cukup miring. Martinez dibuat terkejut oleh dugaannya. Lalu Henry akhirnya berhasil mendiagnosis kematian dari sang kondektur. Kemungkinan besar kondektur bukan tewas karena serangan jantung, melainkan karena diracun. Terlihat dari gumpalan busa yang menempel di paru-parunya. Martinez akan tak percaya dengan dugaan Henry. Tetapi rekannya dari Henry yang bernama Lucas memberitahunya jika Henry sering mendiagnosis jasad tanpa harus membedahnya terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana cara ia meninggal. Seolah-olah Henry sedang berbicara dengan jasad tersebut. Kemudian Henry mendapat telepon dari seseorang. Padahal Lucas tahu Henry tak memiliki seorang pun teman. Saat Henry mengangkat telepon tersebut, orang yang berada di baliknya bertanya mengapa Henry bisa selamat dari kecelakaan di kereta bawah tanah. Pertanyaan orang misterius itu menarik perhatian Henry. Meskipun ia bertanya siapakah orang di balik telepon tersebut, Henry tak mendapat jawaban apapun. Yang orang misterius itu katakan hanyalah ia tertarik dengan Henry, dengan segala keunikannya karena mereka berdua mirip. Karena merasa kembali tak aman akan suatu ancaman, Henry memutuskan untuk mencoba mengisolasi dirinya entah itu di Perancis Selatan, Brussels ataupun di Belanda. Namun AB menolak untuk ikut bersamanya. Karena mereka sudah terlalu lama bersembunyi, padahal Henry tetap tak bisa melupakan Abigail yang merupakan mantan kekasihnya. Mungkin kini sudah saatnya bagi mereka untuk melawan orang tersebut dan tak lagi bersembunyi. Di kantor kepolisian, Martinez yang masih menyelidiki kasus kecelakaan kereta melihat rekaman CCTV yang berhasil rekannya temukan. Di sana detektif Martinez terkejut saat melihat wajah yang tak lagi asing baginya, yaitu wajah dari Henry Morgan. Martinez merasa sangat amat yakin ia mengenali orang tersebut. Kembali kepada Henry, setelah ia mendapat saran dari AB, akhirnya ia memikirkan kembali keputusannya dan bertanya bagaimana cara mereka melawan orang yang mengancamnya. Henry langsung kembali ke kantor untuk melakukan penyelidikan terhadap jasad dari sang kondektur. Setibanya di sana, Henry mendapat surat dari seorang fans yang membuatnya kembali ketakutan. Dan saat Henry membuka surat tersebut, yang ia temukan adalah foto dari dirinya bersama Abigail pada tahun 1955.
Lalu scene flashback pada momen tersebut. Momen manis di saat Henry menyatakan rasa cintanya kepada Abigail atas jasa yang selama ini telah ia berikan padanya. Sayang sekali, Abigail memberitahu jika ia suatu saat nanti pasti akan pergi. Tetapi Henry akan tetap abadi dan mereka tak akan pernah bisa bersama untuk selamanya. Saat Henry mengenang kejadian itu, Lucas mengejutkannya dengan cara masuk ke dalam kantor milik Henry. Di sana Lucas merasa ada sesuatu yang aneh dengannya dan Lucas mencoba membuka salah satu surat yang didapat oleh temannya. Ketika Lucas membuka surat tersebut, ternyata isinya adalah clipping koran bertuliskan Henry Morgan QID. Henry tahu QID singkatan dari Quod Erat Demonstratum yang digunakan untuk pembuktian matematika dan arti dari kata tersebut adalah yang sudah dibuktikan. Dengan cepat Henry langsung membuka kembali jasad sang kondektur untuk diambil darahnya. Kemudian ia menghampiri AB untuk memberitahu jika satu-satunya cara agar mereka dapat mengetahui siapa yang telah mengancamnya adalah dengan mencari tahu racun apa yang digunakan olehnya untuk membunuh sang kondektur. AB menegaskan mereka harus menunggu hasil toksikologi. Namun Henry menolak menunggu lama. Ia siap untuk kembali mati dengan cara disuntikan darah milik sang kondektur yang telah terkontaminasi oleh racun tersebut. Dengan penuh persiapan, Henry yang cukup tegang akhirnya disuntikan darah tersebut. Dalam sekejap, tubuh Henry bereaksi dengan cepat. Ia langsung kembali terlahir dari air dan akhirnya mengetahui rejeka racun tersebut bernama Econite. Tumbuhan beracun, lebih dikenal sebagai Mongsud, ratu dari racun. Saat mereka telah mengetahui racun apa yang membunuh sang kondektur, mereka justru harus dikejutkan dengan kumpulan polisi yang telah mengepung kediaman mereka. Henry langsung dipanggil ke kantor dan diminta kesaksian terhadap apa yang ia lakukan di kereta bawah tanah. Di hadapan Martinez, Henry mengaku jika arloji itu memang miliknya. Ia juga berada di sana, tetapi hanya sejenak karena ia harus kembali untuk bekerja. Perkataan Henry awalnya tak dapat dipercaya. Martinez terus mendesaknya hingga Henry harus memberitahu bahwa racun yang berada di dalam tubuh sang kondektur bernama Econite. Seharusnya sang pembunuh harus berada di dekat sang korban untuk menyuntikkan racun tersebut. Dan hal itu membuat Henry kembali berpikir, mungkinkah sang pembunuh berada di dalam kereta? Perkataan Henry benar-benar mengubah sudut pandang Martinez terhadapnya hingga ia memutuskan untuk tak menjadikan Henry sebagai tersangka. Justru mereka akan bekerja sama dan Martinez meminta kepada Henry untuk tak pergi terlalu jauh darinya. Setelah keluar dari kantor, ia kembali ke kantornya untuk mencari tahu letak di mana sang pembunuh menyuntikkan virus tersebut ke dalam tubuh sang kondektur. Dibantu oleh Lucas, akhirnya Henry menemukan luka lebam di bagian belakang telinga. Henry berasumsi takkan mungkin sang pembunuh menyuntik kondektur begitu saja, sehingga ia meminta Lucas untuk membawakannya sinar ultraviolet. Saat Henry menyinari bagian belakang telinga kondektur, ia menemukan sidik jari. Di kantor polisi, mereka sedang berdebat mengenai pekerjaan terlebih dahulu Henry yang merupakan seorang penggali kuburan. Takkan mungkin bagi mereka untuk mempercayai seorang penggali kubur. Namun saat Martinez berkata demikian, Henry telah berada tepat di belakangnya. Ia memberitahu jika dirinya berhasil menemukan sidik jari yang mungkin bisa diselidiki oleh sistem kepolisian. Keesokan harinya, mereka berdua pergi ke kediaman seorang tersangka yang bernama Hans Kohler. Tanpa rasa takut sama sekali, Henry masuk begitu saja ke dalam pekarangan rumah dari Hans. Di sana ia menemukan tikus mati yang membuat Henry semakin berani. Ketika mereka memasuki garasi, di sanalah Henry menemukan racun Econite yang digunakan oleh Hans untuk membunuh sang kondektur. Henry juga menemukan puluhan tumbuhan Mongsud. Ketika mereka sedang meneliti, tiba-tiba saja pintu garasi perlahan terbuka sehingga membuat mereka langsung bersembunyi terlebih dahulu. Karena Martinez adalah seorang polisi, instingnya untuk menangkap penjahat sangatlah tinggi yang membuatnya keluar dari tempat persembunyian untuk menangkap Hans. Naas, ia tak sadar. Hans langsung melemparkan racun Econite yang mengenai tangannya sehingga Henry langsung membasuh tangan Martinez menggunakan etanol, membakarnya sejenak lalu mendinginkannya ke dalam air. Henry meminta maaf akan hal itu, tetapi ia memberitahu bahwa Econite adalah salah satu jalan menuju kematian yang paling mengerikan. Setelah Martinez berhasil mendapat perawatan intensif, ia diberitahu oleh rekannya jika Hans Kohler ternyata adalah seorang ahli kimiawan untuk DOW. Istrinya terbunuh 3 tahun yang lalu di rel kereta bawah tanah, dan pengemudi kereta saat itu adalah kondektur yang saat ini telah terbunuh. Henry kurang cukup percaya dengan alasan pembunuh mengincar kondektur. Ia merasa Hans sedang mengincar sesuatu yang jauh lebih besar.
Lalu Henry mengajak Martinez untuk minum bersama. Meskipun saat itu Martinez kegeeran karena mengira Henry mengajaknya untuk melakukan sesuatu yang aneh. Di sebuah bar, Henry memberitahu bahwa jam berusia ratusan tahun itu ia dapatkan dari seorang perompak yang mendapatkan harta karun. Hingga berujung pada salah satu kolektor dan disitulah Henry membelinya. Kemudian Henry bertanya tentang kondisi dari suami Martinez. Ia mengaku suaminya adalah seorang pengacara, tewas karena serangan jantung dan hingga saat ini ia masih belum bisa melupakannya. Saat sedang berbincang, tiba-tiba ponsel Martinez berbunyi dan rupanya ia mendapat informasi jika pihak kepolisian berhasil menemukan racun di lab milik Hans Kohler. Setibanya mereka di sana, mereka mendapat informasi bahwa pihak kepolisian menemukan jejak etanol. Kuat diduga Hans mencoba untuk membersihkan tong. Dan pendapat berbeda dikemukakan oleh Henry. Ia menduga jika kemungkinan Hans sedang mengincar sesuatu yang lebih banyak. Kemudian mereka juga menemukan sebuah cetak biru yang terlihat seperti sebuah skema. Di sana terdapat gambar dari ikan dan juga kepiting yang terbalik. Henry mengasumsikan ikan sebagai zodiak Pisces dan kepiting sebagai zodiak Cancer. Masing-masing dari mereka tertera di atap Grand Central. Saat Henry bertanya di mana istri dari Hans tertewas, pihak kepolisian menjawab di tempat yang sama dengan keberadaan gambar zodiak terbalik tersebut. Disitulah mereka langsung bergegas pergi ke Grand Central untuk mencari keberadaan dari Hans. Henry menemukan jejak udara yang terlalu dingin dari yang biasanya, sehingga ia mengajak Martinez untuk segera pergi ke atap. Ketika mereka pergi menaiki tangga, dan benar saja, Hans berada di sana, langsung menembaki peluru yang terkena tepat ke arah Martinez. Lalu Hans menyuruh Henry untuk membantunya mengangkut racun yang ternyata hendak ia sebarkan di Grand Central. Sebenarnya Henry mencoba untuk tetap tenang dengan memberikannya nasihat jika apa yang Hans lakukan tak akan mengubah apapun. Tetapi Hans tetap masih memiliki rasa balas dendam kepada para pengunjung di Grand Central. Saat Hans hendak menyebarkan racunnya, Henry ternyata bersikap heroik. Ia menghajar Hans yang membuatnya langsung menembak Henry hingga terkapar. Meskipun begitu, Henry masih bisa bangkit. Ia mendorong Hans hingga mereka berdua terjatuh dari ketinggian dan tewas. Saat Martinez terbangun dari tidurnya, ia melihat Henry telah berada di sampingnya. Henry memberitahu bahwa Hans telah bunuh diri dan mereka menyelamatkan ribuan nyawa. Lalu tiba-tiba telepon muncul. Awalnya Henry mengira telepon tersebut ditujukan untuk Martinez, namun ternyata telepon itu untuk Henry. Dan orang misterius tersebut kembali muncul. Ia memberitahu Henry bahwa mereka mengalami rasa sakit dan kutukan bersama. Mereka juga memiliki minat yang sama, yaitu pada kematian. Mereka adalah jiwa yang berjalan bersama. Dan orang misterius itu kembali menakuti Henry. Bergegas, Henry langsung pergi dari rumah sakit. Di sana ia bisa melihat salah satu pasien kritis yang membuatnya akan kembali teringat dengan kematian. Henry pun telah melewati banyak fase tersebut ketika bertugas sebagai tentara medis. Tetapi, tak jarang Henry pun melihat sebuah kehidupan saat melihat Abigail menggendong seorang bayi kecil. Abigail mengaku anak itu berhasil bertahan hidup di camp dan ia terlihat sangat sehat. Tahun ke tahun, anak tersebut tumbuh berkembang dengan baik hingga ia besar menjadi seorang AB. Ya, anak kecil yang Henry selamatkan kini menjadi sahabat sejatinya. Kemudian tiba-tiba pintu toko AB terketuk yang ternyata itu berasal dari Martinez. Ia ingin memberi ucapan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Dan kini Martinez mengaku ia sedang menangani sebuah kasus tentang kematian dari seorang pria akibat tertusuk pedang peninggalan Perang Dunia Kedua. Martinez pun membutuhkan seorang ahli forensik untuk membantunya. Dan tentu saja Abe langsung mendukung hal itu dengan mempersilahkan mereka untuk pergi bersama. Dan pembahasan series Forever Season 1 episode pertama pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah series ini menarik? Jangan lupa bagikan jika kalian menganggap series ini menarik. Tekan tombol like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung channel kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.